Saudara-saudari terkasih, berkah dalam jumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik Paroki Santo Yusuf Jember. Hari ini tanggal 2 April 2023 kita merayakan Hari Minggu Palma, dan renungan hari ini saya beri judul Dua Sisi Kehidupan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Biasanya dalam perayaan Minggu Palma ada dua bacaan Injil yang dibacakan kepada umat. Yang pertama sebelum perarakan, dan yang kedua ketika perayaan Ekaristi di dalam gereja berlangsung. Di dalam sebelum perayaan perarakan Daun Palma, bacaan Injil yang didengarkan kepada umat adalah tentang Yesus yang masuk ke dalam kota Yerusalem dalam kemuliaannya, dieluk-elukan oleh banyak orang. Dan dalam bacaan Injil yang kedua adalah tentang kisah sengsara Yesus yang dimulai dari Taman Getsemani sampai di puncak Kalvari. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, dua bacaan ini menunjukkan kepada kita dua sisi hidup Yesus. Di satu sisi, Yesus dieluk-elukan dengan berbagai macam pujian. Tetapi ada saat tertentu di mana Yesus sendiri dicaci maki, diolok-olok oleh bangsa Yahudi. Dua sisi kehidupan inilah yang juga kita alami di dalam kehidupan kita. Bahwa di satu sisi kita mengalami begitu banyak sukacita dan kegembiraan. Di satu sisi kita juga mengalami kesedihan dan duka cita di dalam kehidupan kita. Tetapi menarik bahwa di dalam dua sisi kehidupan Yesus ini, dia justru menunjukkan panggilannya melaksanakan kehendak Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Dia adalah Raja bagi kita semua. Tetapi Raja yang Yesus maksudkan itu pertama-tama bukan kerajaan yang berasal dari dunia. Ketika dia mendapat begitu banyak macam pujian berasal dari dunia, dielu-elukan oleh orang-orang yang mengikuti dia. Tetapi kerajaan Yesus yang dia tunjukkan adalah ketika dia wafat di kayu salib. Kerajaannya yang dia bangun dengan penderitaan sengsara. Ada pengorbanan yang dia keluarkan, yang dia tunjukkan untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau kita menyaksikan banyak kisah kerajaan-kerajaan, ketika suatu kerajaan mengalami suatu serangan dari kerajaan-kerajaan lain, maka prajurit-prajurit berusaha untuk menyelamatkan raja. Tetapi berbeda dengan kerajaan yang ditunjukkan oleh Yesus ini. Ketika dia melihat ada banyak kekacauan, ada bahaya yang datang menimpa umatnya, para pengikutnya, maka sebagai raja dia tidak melarikan diri. Dia bukan orang pertama yang diselamatkan, tetapi dia mengorbankan dirinya untuk diselamatkan, untuk menyelamatkan umat manusia. Maka saudara dan saudari yang terkasih, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang bukan hanya duduk di atas singgasana surga, tetapi Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang mau turun ke atas dunia ini untuk mengalami suka dan duka umat manusia, dan dengan cara itu dia mengambil bagian di dalam penderitaan umat manusia, dan penderitaan dan salibnya membawa keselamatan bagi kita semua yang sedang berziarah, kita semua yang percaya kepada sabdanya. Semoga sabda Tuhan ini menguatkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita imani adalah benar-benar Allah, benar-benar yang memberi harapan kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Amin.
sanggup. OMK Paroki Santo Yusuf, bersaudara penuh cita dan harapan. Dunia gereja nantikan kelakku, jadi garam, jadi terang, jadi saksi bagi gereja yang akan datang. Masa yang kita sebut kelak, sing-singkan semangatmu, satu hati kita maju, siap berubah untuk berbuat. OMK Paroki Santo Yusuf, saudara penuh cita dan harapan. Santo Yusuf, bersaudara penuh cita dan harapan.